Oke anak-anak, kebijakan yang tadi Bapak bahas sepintas, ya karena pernah dibahas ya kemarin ya. Sekarang Bapak masuk ke kebijakan sekolah, yaitu penanggulangan bullying di SMA. Ya, kebijakan ini adalah kebijakan di SMA-SMA di DKI, bahkan tingkat nasional. Ya. Oke, kita samakan. Sebelum pengertian bullying, mengapa nih perlu dibahas nih di sekolah kita atau di sekolah-sekolah DKI? Karena, oke sebelumnya yang akan kita bahas ini ya. Apa itu pengertian bullying? Apa kriterianya? Apa jenis-jenisnya? Faktor penyebabnya apa? Karakteristik pelaku dan korban. Apa dampak atau akibat bullying bagi peserta didik? Dan yang poin penting adalah bagaimana pencegahan bullying di sekolah kita. Ya. Nah, bullying ini kalau dilihat dari negara, kita ini termasuk negara kedua tertinggi pada tahun 2012 ya. Kita termasuk negara kedua tertinggi dalam hal terjadinya bullying ya. Terutama di tingkat pelajar ya atau mahasiswa ya. Kedua tertinggi. Setelah urutan pertamanya adalah Jepang ya. Urutan ketiganya adalah Kanada dan Amerika Serikat. Urutan keempatnya adalah Finlandia. Ya. Jadi sekali lagi, kita adalah negara kedua tertinggi dalam hal bullying. Tapi itu terjadi tahun 2012. Tahun berikutnya akan berkurang ya, semakin berkurang ya. Dan mudah-mudahan di SMA 64 Jakarta tidak ada lagi bullying. Nah, bagaimana pengertian bullying ya di sekolah? Pengertian bullying ya yang suka terjadi di sekolah ya. Jadi pengertian bullying ya adalah perilaku agresif ya, agresif yang dilakukan berulang-ulang ya oleh seorang atau sekelompok orang ya yang memiliki kekuasaan ya, memiliki kekuatan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut ya. Ini adalah pengertian bullying ya. Coba kita dalami pengertian bullying, perilaku agresif ya. Ini ciri yang pertama ya, apa? Agresif. Ciri yang pertama. Dilakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali. Ya, hari ini. Beberapa hari kemudian, ya. Nah, jadi berulang-ulang atau repetisi, ya. Oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah. Jadi ada ketimpangan kekuasaan ya. Jadi ada kesenjangan ya, ada kesenjangan kekuasaan ya atau kekuatan ya antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang senior dengan yang junior ya. Dan dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Ya, itu adalah pengertian daripada bullying ya. Jadi itu adalah pengertian bullying. Perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain atau orang lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Oke, ingat? Ciri yang pertama apa? Ada 4 ciri ya. Ciri yang pertama apa? Bullying. Ciri khasnya agresif gitu ya. Ciri yang kedua
dilakukan berulang-ulang atau repetisi. Dan yang ketiga, adanya kesenjangan kekuatan atau kekuasaan, ya. Misalkan antara senior dengan junior. Dan yang keempat, tujuannya untuk menyakiti orang tersebut. Jadi ada tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Menyakiti korban atau menyenangkan si pelaku, ya. Nah, jadi ciri yang keempat ini menyakiti korban atau menyenangkan si pelaku, ya. Tolong diingat-ingat ciri khas daripada bullying. Jadi suatu perilaku disebut bullying atau tidak melihat daripada ciri-ciri tersebut. Kalau terpenuhi keempat-empatnya, dapat dipastikan bahwa itu adalah bullying, ya. Tapi kalau tidak memenuhi 4 kriteria, hanya disebut perilaku kekerasan, kekerasan biasa. Maksudnya kekerasan saja, ya. Kalau kekerasan nggak biasa, ya. Nah, kekerasan itu luar biasa, ya, tidak bagus, ya. Jadi sekali lagi, bullying harus memiliki 4 ciri atau 4 kriteria, ya. Oke. Nah, ini ya, kriteria terjadinya bullying. Ya. 1, tindakan agresif. Agresif itu menyerang, ya, menyerang. Yang kedua, kesenjangan atau ketidakseimbangan kekuatan, ya, antara senior dengan junior, ya. Antara yang kuat dengan yang lemah. Kemudian cenderung repetisi atau pengulangan, ya. Kemudian menimbulkan kepuasan bagi pelaku. Kepuasan bagi pelaku tapi menyakiti bagi korban, ya. Oke. Nah, ini. Apa sih tindakan agresif? Tindakan agresif tindakan menyerang. Tujuannya untuk menyakitkan atau menyakiti korban, ya. Bisa menyerang fisik atau psikis atau emosional, ya. Ketidakseimbangan kekuatan, ya, antara pelaku dengan korban. Pelaku merasa lebih kuat, korban dianggap lebih lemah. Kepuasan bagi pelaku. Pelaku mendapat kepuasan psikologis atau material dalam melakukannya, ya. Jadi kepuasan bagi pelaku tetapi menyakiti bagi korban, ya. Yang keempat adalah repetisi atau pengulangan, ya. Berulang kali dialami oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu, ya. Jadi kalau perilaku bullying itu biasanya diulang-ulang, ya. Jadi sehingga karena diulang-ulang korban itu merasa stres, ya, merasa tertekan, ya, karena takut terjadi lagi. Apa yang terjadi hari ini misalkan setelah dibully, takut terjadi lagi besok kalau ketemu lagi, besoknya lagi, ya, takut. Mengapa? Karena bullying itu terjadi repetisi atau pengulangan. Oke, diingat ya, kita harus mengenali ciri-ciri daripada bullying ini, ya. Jadi ada 4, ya. Nah, jadi bullying ini harus punya 4 ciri, ya. Kalau tidak memenuhi 4 ciri disebut dengan kekerasan, ya. Ini kekerasan, ya. Kalau kekerasan adalah tindakan yang cenderung menyakiti, ya, dan berbentuk agresi, baik agresi fisik, verbal, kemarahan atau permusuhan, ya. Jadi kalau kekerasan itu cenderung cirinya adalah agresif, ya, agresi, menyerang, ya, dan bertindak untuk menyakiti, ya, menyakiti daripada korban. Itu, ya. Jadi kekerasan 2 ciri. Tapi kalau bullying 4 ciri. Ulangi, masih ingat? Apa ciri daripada bullying? Bapak umpetin nih, bullying. Boleh ini ya,
boleh host dibuka, suaranya di unmute ya. Coba ingat nggak yang tadi 4? Apa? Agresif. Oke, agresif betul. Apalagi? Keseimbangan. Ketidakseimbangan, ya kekuatan betul. Apalagi? Repetisi betul. Ya repetisi. Satu lagi apa? Memberikan kepuasan bagi pelaku. Ya, memberikan kepuasan bagi pelaku ya, kepuasan bagi pelaku atau menyakiti bagi korban. Ya. Oke. Ya. Host boleh ditutup kembali, di unmute kembali. Ya. Ya, ini ya tadi, agresif, ketidakseimbangan kekuatan, kepuasan bagi pelaku, repetisi atau pengulangan. Oke? Nah, jadi pada umumnya tindakan kekerasan ya, itu adalah kalau di matematik ini adalah himpunan semesta ya. Himpunan semesta. Anggota-anggotanya atau bagian-bagiannya ini. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan fisik, ada tawuran, ya, tawuran, ada kekerasan verbal, ada hazing. Hazing itu perpeloncoan, ya. Hazing itu adalah perpeloncoan, ya. Perpeloncoan itu perlakuan sewenang-wenang ya, dari senior ke junior, ya. Nah, itu perpeloncoan. Jadi hazing itu masuk ke tindakan kekerasan. Nah, jadi tindakan kekerasan itu tadi cirinya ada 2. Satu, menyerang atau agresif, yang kedua menyakiti korban. Ya. Nah, di antara tindak kekerasan ini banyak sekali tindak kekerasan, contoh-contohnya ini, ya. Dan salah satunya apa tadi? Bullying. Jadi bullying adalah bagian daripada tindak kekerasan. Kalau tindak kekerasan cirinya ada 2, agresif dan menyakiti korban. Kalau bullying cirinya ada 4. Itu harus kita kenal ya, dan membedakan antara bullying dengan tindak kekerasan. Ya. Jenis-jenis bullying, ada bullying verbal ya, berupa lisan ya, ucapan ya, kalimat. Ada bullying fisik. Ya, kalau udah main fisik kalau bullying ya, yang ini yang nomor 2 ini ya. Ada juga yang 2B-nya ya, ini 2A fisik, 2B-nya adalah psikis ya. Kalau psikis menyangkut ke emosi ya, menyakitkan hati dan sebagainya ya. Psikis. Kalau fisik ya fisiknya ya, misalkan ditampar, dijenggut ya. Dijenggut itu apa tadi? Rambutnya dipegang kemudian ditarik ya. Nah, itu fisik. Ada bullying relasional. Bullying relasional itu adalah relasi, hubungan pertemanan. Jadi bullying relasional itu contohnya adalah mengasingkan teman. Nah, itu bullying, mengasingkan teman. Ya. Bullying. Kalau bullying elektronik adalah bullying lewat medsos ya. Lewat medsos ya. Jadi ulangi, ada bullying verbal, adalah bullying fisik, garis miring, ini fisik dan psikis ya. Ada dannya ya, nomor 2 ditambahkan. Ada bullying relasional, contohnya mengasingkan. Ada bullying elektronik, yaitu bullying yang terjadi di medsos-medsos ya. Di Instagram, di WA ya, dan sebagainya. Contoh bullying fisik, menampar, meludahi, menghukum lari keliling. Ya, menghukum lari keliling kalau bukan guru olahraga yang nyuruh, itu bullying ya. Nah, melempar barang ke orang, ke korban. Nah, ya. Kemudian bullying mental, memandang sinis, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mencibir. Ya. Itu bullying mental atau bullying psikis. Ya. Kalau bullying verbal, menjuluki, memfitnah, menebar gosip, mempermalukan di depan umum ya. Nah, ini jangan dicontoh ya. Nggak usah. Ini jangan dicontoh ya. Kata-kata yang seperti ini ya. Oke.
Iya, Pak. Nah, oke. Oke, kemudian apa sih Iya, penyebab Pak. bullying? Apa penyebabnya ya? Penyebabnya ini ya. Oke, Bapak lewat aja nih. Ini penyebabnya. Apa sih penyebab daripada bullying? Ya. Pertama, bullying dilakukan karena menimbulkan kepuasan kepada pribadi pelaku. Jadi pelaku mendapatkan keuntungan bersifat nyata. Ini kalau bullying nyata itu real berupa uang atau barang ya. Ini apa kalau uang atau barang itu disebut apa tuh? Meminta duit dengan paksa itu apa namanya ya? Memalak ya. Itu. Maupun keuntungan dalam bentuk psikologis. Ada rasa senang, ada rasa bangga ya. Ini. Punya dendam atau masalah dengan korban sehingga bullying adalah cara untuk mengekspresikan kekesalan atau kemarahannya. Kemudian penyebabnya yang lain adalah karakteristik khas korban. Korban memiliki keunikan atau kekhasan yang membuatnya berbeda dengan teman lain, baik dalam hal fisik maupun sifat. Pendek, gemuk, pemalu, gagap dan sebagainya ya. Tapi tidak semua keunikan ini menjadi kelemahan. Ada yang menjadi kekuatan ya. Contoh sekarang nih, anak-anak tahu ya yang tidak bisa mengucapkan kata R atau cadel. Ada yang bangga tidak mengucapkan kata cadel. Siapa tuh ya? Ada yang tahu nggak? Ya? Nggak bisa R gitu ya. Itu siapa? Denisa kalau nggak salah ya. Ya. Yang lagi viral ya. Ya dia sih nggak pernah, kalau dia menganggap kelemahan sebagai kekuatan ya. Jadi karakteristik khas korban akan menjadi kekuatan ya dengan dilatih ya, asal pede ya. Jadi ini tidak mutlak nomor 3 ini ya. Kemudian penyebab yang lainnya adalah hubungan interpersonal. Jadi menganggap korban menampilkan tingkah laku atau sikap yang tidak menghargai ya. Tidak menghargai, kemudian alasan untuk mendidik. Cuma alasan aja nih, mendidik ya. Misalkan dalam hal MPLS ya, kalau LDKS ya, tapi di SMA 64 nggak ada. Oke, ini Bapak lewat ya, nanti bisa dilihat di panitia. Nah, oke. Bagaimana sih cara mencegah bullying? Cara mencegah bullying, nah, pelaku bullying itu ada berbagai macam tipe ya. Ada korban ya. Ada korban ya. Ini korban maksudnya orang-orang yang ada di dalam bullying ya. Pertama ada korbannya. Ada korbannya. Kemudian ada pelakunya. Ini langsung berperan aktif. Ada pelaku, ada yang ikut-ikut membuli. Itu namanya pengikut. Ya. Ada lagi yang supporter, hanya menyoraki, ya, mendukung. Tidak ikut tapi mendukung. Dia tidak ikut. Kalau yang pengikut itu adalah yang tidak memulai tetapi ikut membuli. Yang paling parah yang mana nih? Yang paling parah adalah pelaku. Ya. Baru pengikut. Baru supporter. Nah, ini parah nih ya. Jangan sampai ada manusia-manusia ini di SMA 64. Kasihan korban ya. Nah, yang juga nggak bagus adalah penonton. Dia cuek gitu penonton, tidak terlibat maupun positif maupun negatif ya, tidak mendukung, tidak membela. Nah, diharapkan kalian-kalian nih yang ini pembela. Pembela yang nyata itu pembela yang berani. Pembela yang masih mungkin membela dalam hati. Ya. Selemah-lemah iman adalah apa? Selemah-lemah iman adalah hatinya tidak rela, hatinya membela, tidak setuju terhadap bullying. Bapak ingin kalian menjadi mana nih? Pembela apa? Penonton apa pembela yang ini? Pembela yang nyata ya.
Bela, Pak. Apa? Kalian pembela yang nyata. Ini ya. Pembela, Pak. Ya. Pembela. Ya, oke. Ya, dimatikan lagi host semua. Nggak tahu. Ya, oke. Pembela semua. Tidak ada manusia-manusia di 64 sebagai pelaku, sebagai pengikut, dan juga supporter ya. Bagaimana agar menjadi pembela yang nyata? Dikasih ini. Kenali apa itu bullying. Tolak perilaku bullying. Ya, jadi pembela yang nyata. Laporkan kepada guru, kepada wali kelas, kepada kesiswaan. Ya. Ulangi. Kenali, tolak, laporkan. Bapak singkat ini menjadi ketokan ya. Ketokan. Ya. Ketokan. Ke-nya apa? Ke-nya? Kenali. To-nya tolak. Tolak. Ya. Kemudian laporkan. Itu. Kenali, tolak, laporkan. Ya. Bapak tambahin 5 menit lagi ya. Kenali, tolak, laporkan. Ya. Itu cara mencegah dan mengendalikan bullying. Ya. Kenali, tolak, laporkan. Agar kalian semua menjadi pembela yang nyata, ya, bukan hanya pembela dalam hati, apalagi menjadi penonton, ya, tapi harus menjadi pembela yang nyata. Ketokan, ingat ya, ketokan, kenali, tolak, laporkan. Oke, kenali, kita harus mengenali perilaku bullying itu apa, ciri-cirinya apa. Ciri-cirinya ada 4 tadi ya, ciri-cirinya. Kenali. Tolak. Ya, jangan jadi penonton, tapi harus menjadi pembela yang nyata, ya. Oke. Kemudian laporkan, ya, jangan biarkan, tapi laporkan. Laporkan kepada guru, wali kelas, ya, guru BK, kesiswaan, ya. Nah, ini. Ya. Kenali, tolak, laporkan. Ya. Nah, ada tugas ya. Nanti tugasnya bisa dilihat di panitia. Sebutkan visi, misi, moto, dan program unggulan SMA 64 Jakarta. Ya. Tidak harus dikumpulin. Kapan dikumpulinnya itu nanya ke panitia ya. Sebutkan visi, misi. Tadi udah ya. Sebutkan visi, misi. Kemudian kerjakan soal kasus 1 dan kasus 2. Ini kasusnya. Ya, baca sendiri. Ini kasus 1. Ya. Ini kasus 2. Ya. Oke. Itu tugasnya. Ya. Kalau ada waktu boleh ada pertanyaan, tapi kalau dirasa cukup, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.